Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3411. Mendengar bahwa Morgan tiba-tiba ingin membawanya ke bandara, Helena menatapnya dengan bingung dan bertanya dengan heran, "Pergi ke bandara sekarang? Apa masalahnya?" Morgan menjelaskan, "Ini masalahnya, saya memiliki sepupu yang telah berkeliaran selama 20 tahun, dan dia kembali ke East Cliff untuk pertama kalinya hari ini, jadi Hawade dan saya akan menjemputnya di bandara." Begitu Helena mendengar ini, dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Tidak masalah, itu hal yang benar untuk dilakukan." Zhongquan mengangguk dan tersenyum penuh terima kasih, dan berkata, "Oke, kalau begitu, kalian bertiga akan pergi bersama." Setelah mengatakan itu, dia menginstruksikan Leon, cepat dan siapkan karavan." "Ya Tuan." Leon mengangguk dan buru-buru meninggalkan villa terlebih dahulu dan mulai mengumpulkan karavan untuk bersiap berangkat. Morgan membuka mulutnya dan berkata kepada Zhongquan, "Kakek, kalau begitu kita juga akan keluar dan menunggu." "Bagus." Zhongquan mengangguk dan menginstruksikan, "Ingat, pastikan kamu mendapatkan Charlie kembali." Morgan sibuk berkata, "Oke, kakek, aku tahu." Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Hawade dan berkata kepada Helena, "Sayang, ayo pergi." Helena berkata dengan agak meminta maaf, Aku tidak tahu aku akan pergi ke tempat umum sebelumnya, jadi riasanku agak kasual. Jika aku pergi ke bandara seperti ini, itu tidak cukup sesuai dengan persyaratan riasan keluarga untuk kita di depan umum. Aku mungkin harus meminjam kamar kecil untuk memperbaiki riasanku, tolong tunggu aku beberapa menit." Morgan menganggukkan kepalanya dengan sangat sopan dan berkata, "Tidak masalah, kami akan menunggumu di pintu, masih ada banyak waktu, kamu tidak perlu terburu-buru." Helena mengangguk lembut dan segera pergi ke kamar mandi terdekat sendirian. Hawade merendahkan suaranya saat ini dan bertanya kepada Morgan dengan takjub, "Saudaraku, apakah keluarga kerajaan Nordik ini begitu banyak untuk dibicarakan? Untuk pergi ke tempat umum dan persyaratan riasan khusus?" Morgan dengan ringan tertawa dan berkata, "Aturan keluarga kerajaan Eropa, tidak lebih dari kepala istana dinasti King kami, mereka memiliki satu set pakaian, aksesoris, guru instrumen keluarga kerajaan untuk memainkan label yang baik. Pakaian apa yang sesuai dengan acara apa, kalung apa yang sesuai dengan lingkungan apa, rumit bisa menjadi buku, siapa yang tidak mematuhi aturan ditangkap di tas, dan dihukum di dalam keluarga kerajaan." Hawade tidak bisa menahan nafas, keluarga kerajaan ini berbeda, ratusan tahun pendidikan bangsawan memiliki begitu banyak keasikan. Morgan membaca sekilas mulutnya, berkata dengan sedikit jijik, negara-negara kecil dari keluarga kerajaan itu, sejak era modern telah berubah menjadi monarki konstitusional, hari-harinya semakin buruk. Kekuatannya tidak jauh lebih kuat, semua bergantung pada khotbah yang buruk, dengan pepatah lama East Cliff kami, sangat sok. Hawade tertawa dan setuju, "Kakak benar, itu memang sok." Morgan buru-buru menambahkan, Saya sedang berbicara tentang keluarga kerajaan mereka sistem tetap ini, tetapi bukan saudara ipar Anda." Hawade panik juga buru-buru berkata, "Itu artinya, saya juga berbicara tentang geng tua mereka yang busuk, tidak ada hubungannya dengan saudara ipar." Morgan mengangguk dan berjalan keluar villa sambil berbicara dengan Hawade dan berdiri di depan halaman menunggu konvoi berkumpul. Bab 3412. Memikirkan pergi ke bandara untuk menjemput Charlie, Morgan kesal, menggertakkan gigi belakangnya dan mengutuk. "Charlie ini benar-benar luar biasa, dia belum kembali selama 20 tahun, dan dia kembali untuk membiarkan saya secara pribadi menjemputnya, dia brengsek. Bagaimana saya bisa menjemputnya?" Hawade juga buru-buru bergema, "Ya, saudara, saya benar-benar tidak mengerti, apakah Anda pikir kakek sudah tua dan bingung, mengapa dia begitu mementingkan Charlie itu? Jika dunia luar tahu bahwa keluarga Wade kami telah membawa kembali kerabat langsung yang bahkan belum menyelesaikan kuliah, saya khawatir mereka harus tertawa terbahak-bahak." Berbicara tentang ini, Hawade sangat marah, berkata dengan putus asa, "Selain itu, kakek memberinya kelompok emigran sudah sangat murah hati, tidak cukup untuk mengirimnya pergi. Jika dia bijaksana, dia seharusnya mengambil grup dan pergi jauh, atau setidaknya tidak pernah datang ke keluarga Wade untuk menarik ketidaksukaan orang." Morgan berkata dengan dingin, "Jangan menyebut grup emigran kepadaku, aku benar-benar marah ketika memikirkan nama itu."
Mengatakan itu, Morgan menggertakkan giginya dan berkata, grup Emgrand tidak bernilai banyak, tetapi setidaknya 200 miliar nilai pasar. Untuk ukuran aset keluarga Wade, satu grup sudah menyumbang hampir 1/10. Kami cucu, sampai sekarang hanya bisa meracik posisi manajemen menengah di grup, gaji dan dividen memang banyak, tapi setahun turun menjadi beberapa ratus juta yang luar biasa. Kakek tidak pernah mengatakan untuk memberi kami nilai pasar ratusan miliar perusahaan, mari kita bebas bermain, mengapa langsung memberi Charlie seluruh grup? Ini terlalu tidak adil. Hawade berpikir dan juga marah, dengan marah berkata, tahun baru tahun ini, grup mengeluarkan dividen akhir tahun, saya hanya berbagi lebih dari 87 juta, bahkan tidak 100 juta. Tapi Charlie memiliki 200 miliar kelompok di tangannya, dan sepertinya aku ingat kakek bahkan menyuruh Leon memberi Charlie kartu bank 10 miliar. Ya. Morgan berkata dengan tatapan sengit, 10 miliar tunai, ditambah 200 miliar dalam bentuk grup, anak ini Charlie masih belum puas dan ingin kembali dan mengambil kekayaan keluarga dari saya. Hawade menggertakkan giginya dan berkata, kakek juga terobsesi dengan iblis dan sangat mementingkan Charlie ini. Jika kita benar-benar menahannya di keluarga Wade, saya khawatir posisi Anda akan sangat terpengaruh di masa depan, Brother Morgan. Ketakutan terbesar Morgan adalah seseorang akan mencoba merebut posisi pewaris keluarga Wade darinya. Mendengar kata-kata ini dari Hawade, kekesalan terhadap Charlie di hatinya tumbuh beberapa poin lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, kali ini, aku tidak bisa membiarkan pria itu Charlie tinggal di keluarga Wade. Keluarga Wade memiliki dia tanpa saya, dan saya tanpa dia. Hawade buru-buru bertanya, saudaraku, apa rencanamu? Morgan dengan dingin berkata, pertama, beri dia spiral ke bawah, beritahu dia siapa penguasa keluarga Wade. Kemudian temukan kesempatan untuk membuatnya bau dan biarkan lelaki tua itu benar-benar kecewa padanya. Hawade berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Selama kakek tidak lagi melindunginya, pasti tidak akan ada tempat baginya di keluarga Wade. Tidak hanya itu. Morgan mencibir dan berkata dengan ekspresi seram, ketika waktunya tiba, aku pasti akan mengambil kembali grup Emgrand dari tangannya. Dan 10 miliar, saya ingin dia memuntahkannya kepada saya dengan penuh minat. Hawade segera mengacungkan jempol dan berkata dengan penuh semangat, kakak, aku percaya pada kemampuanmu, tidak akan ada masalah untuk berurusan dengannya. Morgan memiliki ekspresi muram dan berkata dengan suara dingin, jika kita tidak menyingkirkannya, minatmu dan kepentinganku di keluarga Wade akan terpengaruh olehnya. Hawade, dalam hal ini, kamu harus bergandengan tangan denganku, kita berdua bersaudara bekerja sama dan bersatu, mengerti? Hawade berkata dengan ekspresi yang sangat tegas, saudara Morgan, jangan khawatir, saya akan selalu berdiri di sisi Anda, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Bab 3413. Bagus. Morgan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan puas, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Hawade mau tidak mau bertanya kepadanya dengan wajah bingung, benar, saudaraku, Anda telah memberinya wajah dengan mengambil Charlie itu. Kenapa kamu memanggil kakak ipar juga? Kakak ipar setidaknya adalah putri keluarga kerajaan Nordik, untuk mengambil Charlie yang tidak berharga itu terlalu banyak untuk memberinya wajah, kan? Morgan mencibir dan berkata, aku hanya ingin dia melihat Helena dengan matanya sendiri, jadi dia bisa mengerti perbedaan antara dia dan aku. Sarah dari keluarga gue itu tidak buruk, tetapi dalam hal penampilan dan temperamen, dia masih kalah dengan Helena. Itu alami. Hawade tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan napas lega. Selain itu, sosok kakak ipar sudah cukup untuk menghancurkan Sarah. Sejujurnya, wanita Eropa memang memiliki kelebihan bawaan pada sosoknya, tidak hanya tinggi, tetapi juga kurus, kaki lurus dan panjang, seperti sepasang kaki panjang kakak ipar, cukup sesuai dengan titik emas pembagian, lama sekali. Omong-omong, Hawade memandang Morgan dengan rasa iri yang tak tertandingi, dan dengan serius berkata, saudaraku, kamu diberkati di masa depan. Morgan mendengar Hawade sangat memuji Helena, hatinya juga sangat gembira. Setiap pria sangat sia-sia dalam aspek ini, dan melihat tunangannya dipuji begitu banyak oleh Hawade, hati Morgan juga meledak dengan pencapaian. Helena memang yang terbaik di dunia, luang Morgan seperti generasi kedua yang kaya raya yang telah melihat banyak wanita, pada pandangan pertama pada Helena, juga langsung menyerah, benar-benar tenggelam.
Karena itulah Morgan berpikir untuk mengajaknya menjemput Charlie. Ini akan memungkinkan Charlie baru saja mendarat di East Cliff, dia bisa menyadari dirinya sendiri dan celahnya yang ada di mana-mana. Segera, Leon mengorganisir konvoi mewah 8 Rolls-Royce. Di antara mereka, ada juga sedan model kesopanan custom Made ekstra panjang. Limusin peregangan ini, yang dibuat khusus dari Rolls-Royce oleh keluarga Wade, panjangnya hampir 8 meter. Dan ruang interiornya, hanyalah sebuah klub malam mini, tidak hanya memiliki sofa super panjang, sebanding dengan bagian atas stereo klub malam, ada bar khusus untuk mencicipi anggur. Pada saat ini tepat ketika Helena juga keluar dari villa, Morgan melangkah maju dan berkata dengan sangat sopan, "Helena, mari kita ambil mobil bagian tengah bersama-sama, lebih nyaman di dalam." Helena memandangi Rolls-Royce yang memanjang, sedikit mengernyit, dan berkata, "Maaf, saya tidak bisa beristirahat dengan baik akhir-akhir ini karena jet lag. Saya mungkin perlu menyendiri sebentar, jika Anda tidak keberatan, tolong bawa mobil ini bersama Hawade. Saya akan mengambil yang di belakang saya sendiri." Morgan tidak menyangka Helena begitu tidak sopan, untuk tidak duduk di mobil regangan ini bahkan jika, setidaknya tidak ingin duduk di sisinya, bukan? Apa yang salah dengan duduk di sampingnya di dalam mobil? Namun, Helena telah mengatakan ini, Morgan juga tidak memiliki cara untuk menolak. Jadi, dia hanya bisa mengirim Helena ke mobil di belakangnya terlebih dahulu, dan kemudian dengan kesal masuk ke Rolls-Royce panjang bersama Hawade. Bab 3414. Karavan melaju dengan rapi dan mulus ke bandara, dan di dalam Rolls-Royce yang diperpanjang, Morgan berkata kepada Hawade dengan sedikit kesal, "Buka sebotol anggur merah dan tuangkan untukku segelas." Hawade melihat ekspresi Morgan yang sedikit tidak senang, sambil mengambil sebotol anggur merah bermutu tinggi dari minibar, dengan hati-hati bertanya kepadanya, "Itu, saudara, calon ipar saya ini, tidak terlalu dingin?" Morgan tidak menyangka bahwa kalimat Hawade hanya mengungkapkan isi hatinya. Dia berkata dengan ekspresi tertekan, "Helena orang ini, memang dingin, dikatakan bahwa dia biasanya di keluarga kerajaan Nordik tidak terlalu pandai dalam hal-hal, itu sebabnya tidak begitu populer, bahkan gelar putra mahkota telah dilucuti darinya." Hawade mengangguk patuh dan berkata, "Sebenarnya, ini bagus, jika ipar atau putra mahkota, tidak akan dengan pernikahan keluarga Wade kami, Anda tidak perlu terlalu cemas, lagi pula, hati tidak bisa makan tahu panas." Morgan mendengus dingin menghina, penuh api berkata, "Apa yang ingin makan tahu panas? Hanyalah sebuah kentut, tahu adalah makan panas dan sangat lezat. Anda lihat siapa yang membiarkannya dingin dan kemudian makan?" Setelah mengatakan itu, dia dengan tidak sabar mendesak, "Di mana anggurnya? Cepat dan tuangkan untukku." Hawade berkata, "Kakak, anggurnya belum siap, mengapa kamu tidak menunggu sebentar?" Morgan dengan tidak sabar berkata, "Apa-apaan ini, jika kamu harus menunggu, kamu akan berada di tempat sialan, tuangkan saja untukku." "Oke, kakak." Hawade tidak berani lamban, dan buru-buru menuangkan segelas anggur merah untuk Morgan. Morgan mengambil gelas, pertama membekap seteguk besar, lalu membuka jendela mobil. Sepasang mata seperti burung pemakan bangkai, diam-diam menatap keluar jendela, tatapan itu memancarkan jejak dingin yang sering tak terlihat. Dia tahu betul bahwa meskipun dia tergila-gila dengan penampilan dan tubuh Helena, tetapi dia sebenarnya tidak memiliki dasar emosional. Kedua belah pihak hanya bersatu di bawah pernikahan kepentingan. Helena sekarang tidak membiarkan dia menyentuh, setelah menikah mungkin tidak pasrah dengan nasib. Mungkin, setelah menikah atau dengan mereka sendiri melemparkan wajah bau dingin ini. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berubah pikiran. Awalnya, dia ingin menunggu sampai setelah pernikahan dan kemudian melakukan tindakan suami istri, tetapi sekarang dia berniat untuk menunggu pertunangan, segera setelah nasi matang. Apapun dia, ayo lakukan dulu. Memikirkan hal ini, sudut mulut Morgan menyeka senyum dingin, segelas anggur merah, dan minum. Bandara East Cliff. Pesawat jet bisnis Boeing yang dinaiki Charlie sudah mulai sejajar dengan landasan. Dengan getaran ringan badan pesawat, roda pendarat pesawat telah terbuka di udara, dan penutup di kedua sisi telah dibuka secara maksimal. Seorang pramugari yang cantik dan menarik masuk dari kabin depan dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Wade, pesawat kita akan segera mendarat." Nona Gu baru saja menelepon dan berkata bahwa dia sudah menunggu Anda di hanggar. Pramugari ini, serta anggota awak di kokpit,
semua diatur untuk Charlie ketika Philip mengirimnya pesawat ini, dan mereka semua tahu identitas Charlie, tetapi juga sangat jelas tentang merahasiakannya. Charlie sedikit mengangguk, aku tahu, terima kasih. Sama-sama. Pramugari berbalik dan kembali ke kabin depan, jadi Ishak bertanya kepada Charlie, Tuan Muda, apakah Anda benar-benar tidak akan pergi ke keluarga Wade nanti? Tidak. Charlie berkata dengan santai, aku sudah berjanji pada Paman Gu bahwa aku akan langsung pergi ke rumah Gu nanti, selain itu aku tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Wade. Pergi ke rumah Wade sendiri nanti dan beritahu mereka bahwa aku akan pergi ke sana besok. Ishak ingin mengatakan sesuatu, tetapi memikirkannya lebih baik dan menahannya, jadi dia mengangguk dengan lembut dan berkata, baiklah kalau begitu, saya akan berbicara dengan guru setelah saya sampai di keluarga Wade. Bab 3415. Segera, pesawat mendarat dengan mulus di landasan pacu bandara, dan setelah perlambatan kaunter terus lainnya, pesawat lepas landas dan menuju hanggar nomor 6 yang sudah dijadwalkan. Dengan pesawat perlahan berhenti di hanggar, Charlie telah melihat di hanggar, favorit Sarah mengendarai mobil Volvo tua. Gadis ini selalu rendah hati, biasanya, tidak pernah mengendarai mobil mewah apapun, mengendarai mobil semacam ini tidak hanya rendah, tetapi juga untuk menghindari pelacakan paparazzi. Pada saat ini, Sarah yang mengenakan topeng dan kacamata hitam, juga berjalan turun dari mobil, berlari ke bagian bawah palka pesawat, menunggu Charlie dengan penuh harap. Setelah docking tangga naik selesai, pintu terbuka dan Charlie melangkah keluar dari kabin. Sarah menatapnya dan melompat di tempat sambil melambaikan tangannya ke arahnya, dengan penuh semangat berteriak, Charlie! Melihat Sarah, Charlie juga dalam suasana hati yang luar biasa baik, jadi dia mengambil beberapa langkah cepat padanya dan bertanya sambil tersenyum, sudah berapa lama kamu di sini? Sarah maju untuk memegang lengannya, sambil gemetar lembut, sambil tersenyum, dan berkata, tidak lama, film hanya setengah ditonton. Mengatakan itu, dia buru-buru menariknya ke arah mobil, meneriakkan, ibu dan ayah telah memasak meja besar di rumah, menunggu untuk memberimu sambutan yang baik. Ayo cepat kembali. Charlie tertawa, jangan terburu-buru, Tuan Ishak masih di belakang, saya akan mengucapkan selamat tinggal padanya. Baru pada saat itulah Sarah melihat Ishak, yang baru saja turun dari tangga asrama, dan berkata dengan sedikit malu, maaf, Tuan Chen, saya tidak memperhatikan Anda barusan. Ishak berkata, Nona Gu, Anda terlalu baik, saat ini, bagaimana Anda bisa memiliki orang lain di mata Anda? Mendengar ini, wajah Sarah terbakar, tetapi dia masih mengacungkan jempol dan memujinya, seperti yang diharapkan dari Anda, Tuan Chen, Anda benar-benar tahu cara berbicara. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, Tuan Chen, orang tuaku sedang menunggu Charlie di rumah, jadi kita pergi dulu. Ishak mengangguk dan tersenyum, Nona Gu, mengemudilah dengan aman di jalan. Baru saja selesai, 8 Rolls-Royce hitam melaju ke hanggar satu demi satu. Kedelapan mobil ini diparkir secara horizontal dalam satu baris, dan bagian depan setiap mobil memiliki grill klasik berbentuk wheel Rolls-Royce dan dewi terbang yang terbuat dari emas murni. Segera setelah itu, pintu 8 mobil terbuka satu demi satu, dan selain pengawal keluarga Wade berpakaian hitam, Leon, Morgan, Hawade, dan Helena, semuanya turun dari mobil. Ketika Leon melihat Charlie, dia melangkah maju dan menyapanya dengan hormat, Tuan Muda, Anda mengalami perjalanan yang sulit. Tepat ketika Leon selesai berbicara, Morgan melangkah maju, menahannya ke samping dengan tangannya, memandang Charlie sambil tersenyum, dan berbicara. Kamu pasti sepupuku yang malang yang telah berkeliaran selama 20 tahun dan menjadi tunawisma. Charlie, kan? Charlie mengerutkan kening padanya dan bertanya tanpa ekspresi, kamu yang mana? Morgan tersenyum dan berbicara, kakak, kamu sudah lama pergi dari rumah sehingga kamu bahkan tidak mengingatku? Aku sepupumu, Morgan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah besar ke arahnya, merentangkan tangannya, dan memeluknya erat-erat, tersenyum, kakak yang baik, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu betapa kami mengkhawatirkanmu selama ini. Selama bertahun-tahun, kamu telah menderita. Tapi jangan khawatir. Setelah itu kakak pasti akan lebih menjagamu dan menebus semua penderitaan yang telah kau derita selama bertahun-tahun. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kepada kalian karena telah memikirkannya.